PhD dari STKIP PGRI Sumatera Barat yang akan menyampaikan materi yang berjudul Inovasi Pembelajaran Flip Classroom. Sebelumnya akan saya bacakan sekilas CV dari narasumber kita, yaitu nama Bapak Ramadhani, nama lengkapnya Bapak Ramadhani MPH PhD. Saat ini beliau bertempat tinggal di Taiwan. Ya, beliau menjalani pendidikan pada tahun 2018 sampai 2021 di Education and Human Potential Development National Donghua University, Taiwan. S3, S2 beliau pendidikan matematika di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. S1-nya pendidikan matematika di STKIP PGRI Sumatera Barat. Dan pengalaman kerja Bapak pemateri kita saat ini sebagai tutor di Universitas Terbuka Taiwan dan dosen tetap di STKIP PGRI Sumatera Barat di Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang kata lagi, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Ramadhani untuk menyampaikan pemaparan materinya. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, sebelumnya bisa dengar suara saya dengan jelas semuanya? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Oke. Pertama saya share screen-nya dulu ya. Oke, semuanya sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya Bapak Ibu, para pengajar kimia ya dari seluruh Indonesia. Yang saya dengar dari tadi dari Bapak Wahyudi ya, menjelaskan tentang dari 24 provinsi, dan juga dari Pak Zulfan tadi menjelaskan beberapa poin penting dari kegiatan hari ini. Dan sebenarnya banyak hal yang telah disampaikan oleh Pak Ramlan tadi ya. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan itu udah banyak dibacakan oleh Pak Ramlan tadi. Oke, di sini pada hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman mengajar dan tentang penelitian yang beberapa kali saya lakukan tentang flip classroom ya. Di sini berkaitan dengan inovasi pembelajaran flip classroom. Oke, sebelum masuk ke dalam flip classroom sendiri, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan juga. Di sini kita lihat bahwa ada dari John Rawls itu mengatakan bahwa no two snowflakes the same. Artinya tidak ada dua salju yang serupa. Jadi kalau dilakukan mikroskop terhadap salju itu, Bapak Ibu, mungkin orang kimia lebih paham ya. Tidak ada bentuknya yang serupa seperti di gambar ini ya. Semuanya berbeda-beda. Jika salju saja berbeda, bagaimana dengan siswa kita? Mungkinkah ada dua siswa yang sama? Tidak ada ya, dua siswa yang sama. Berarti sama halnya dengan di kelas kita berbeda dengan kelas yang lain. Di daerah satu berbeda dengan daerah lain. Di kota berbeda dengan desa. Dari 24 provinsi guru yang ada di sini berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Jadi setiap tempat itu berbeda, siswa kita berbeda. Yang paling tahu masalah dari siswa kita adalah kita sendiri. Dan yang paling tahu apa solusinya adalah kita sendiri. Nah, di sini mungkin saya beberapa menyampaikan tentang solusi yang bisa kita gunakan. Sekarang kita tahu ya bahwa kita tahu bahwa tidak ada dua siswa yang sama. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa kita menggunakan satu metode yang sama untuk semua siswa kita? Adakah satu metode yang bisa kita gunakan untuk seluruh siswa kimia kita yang ada di sini? Tentu saja tidak ya. Karena tidak ada siswa yang sama. Maka kalau kita menggunakan, katakanlah, strategi jigsaw misalnya. Apakah bisa kita menggunakan strategi jigsaw untuk seluruh siswa kita yang berada di sini? Tentu saja tidak. Maka penting bagi kita menggunakan inovasi dalam pembelajaran. Di sini dari beberapa provinsi yang saya lihat di sini ya, ada 24 provinsi yang hadir. Jadi kita perlu melakukan metode pembelajaran mungkin sama seperti yang nanti saya jelaskan flip classroom, tapi belum tentu flip classroom yang saya jelaskan itu cocok untuk semua 24 provinsi yang ada. Berarti penting kita melakukan inovasi dari flip classroom itu nanti.
Mungkin ada beberapa yang perlu kita tambahkan, mungkin ada beberapa yang perlu kita kurangkan. Itu tergantung dari keadaan siswa kita. Dan untuk menambahkan dan mengurangkan itu harus ada teori ya. Ibarat kita mau buat kue atau meracik ramuan kimia ya, tidak asal-asal kita campurkan saja. Jadi perlu kita menggunakan teori untuk melakukan pencampuran tersebut. Atau kita menggunakan teori untuk inovasi tersebut. Oke, sekarang tadi ada beberapa keluhan ya. Ada yang mempermasalahkan siswanya, ada yang mempermasalahkan tadi kepala sekolah, ada orang tua ya. Orang tua tidak mendukung misalnya. Sekarang pertanyaan saya berikan. Kira-kira kalau siswa gagal, siswa tidak paham, siswa tidak berkembang, atau siswa tidak mau bosan dalam pembelajaran, kira-kira siapa sih yang perlu kita salahkan? Siswanya, gurunya, kepala sekolah, menteri pendidikannya, atau orang tua? Kira-kira siapa jawabannya? Mungkin beberapa orang perwakilan bisa jawab siapa kira-kira yang salah kira-kira. Bapak Ibu? Saya yang jawab semua ini Pak di chat. Semua yang salah? Oke. Iya katanya Pak. Oke, sebenarnya kalau jawaban dari saya yang salah itu adalah guru atau dosen ya, pengajar yang salah. Kenapa? Orang tua itu tidak bisa kita salahkan. Dia punya kesibukan masing-masing. Dia punya pekerjaan, punya tidak satu anaknya ya, banyak pula anaknya kalau di Indonesia ya, banyak pula kegiatannya. Jadi kalau kita salahkan orang tua, dia punya kesibukan masing-masing. Dari karena itu dia sekolahkan anaknya. Yang menerima gaji siapa? Guru ya. Yang dibayar siapa? Guru. Berarti tugas guru mengajar, bukan tugas orang tua lagi yang mengajar. Jadi sebagai seorang guru, maka kita harus menemukan mengajar siswa kita bagaimanapun, dan kita harus temukan solusinya bagaimanapun. Oke. Di sini itu sekarang wajarkah semua guru, orang tua, kepala sekolah, menteri pendidikan, dan semua pimpinan kita menuntut kita untuk mengajar terbaik untuk siswa kita? Wajar sekali ya. Karena kita yang dibayar, kita yang paling dekat dengan siswa. Jadi kepala sekolah itu tidak tahu siswa kita seperti apa. Jadi yang paling tahu siswa kita adalah kita. Misalnya siswa kita ini malas belajar, atau kepercayaan dirinya kurang, atau motivasinya belajarnya kurang, atau ekonominya kurang. Berarti kita yang paling tahu. Apa solusinya? Tentu kita sendiri yang tahu ya. Oke, di sini erat kaitannya dengan guru harus menjadi seorang peneliti atau researcher ya. Jadi karena kita yang paling tahu siswa kita seperti apa, jadi kita harus melakukan penelitian ya terhadap siswa kita. Apa yang kita perlu lakukan, kita ketahui tentang keadaan siswa kita, dan setelah itu baru kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Inovasi apa yang harus kita lakukan. Jadi inovasi ya kata kuncinya. Untuk melakukan inovasi ini kita harus menggunakan teori lagi ya. Saya ingatkan lagi adalah teori. Erat kaitannya dengan tuntutan ekonomi zaman sekarang ya. Jadi kalau orang perusahaan atau tuntutan dunia kerja itu menuntut beberapa skill dari siswa kita. Ada kreativitas, komunikasi, presentasi, skill, dan team building. Jadi mereka harus bekerja sama, kemampuan berkomunikasi dan kreativitas mereka. Dan juga pada tuntutan abad ke-21 itu ada 6 skill yang dituntut ya. Yang pertama itu siswa itu orang di dunia kerja itu harus tahu tentang dunia. Tidak hanya cakupannya daerah kita, tidak hanya Sumatera Utara, tidak hanya Sumatera Barat, dan tidak hanya Papua saja ya. Jadi semua dunia dia harus tahu. Tentang kimia, berarti kimia yang dia ketahui tidak hanya buku dari sumber satu buku, tapi semua buku dia harus ketahui begitu. Terus dia harus berpikir di luar orang berpikir sebiasanya, thinking outside the box. Jadi setelah yang ketiga, menjadi lebih cerdas ya, dan harus bisa mencari informasi dari banyak hal. Seperti tadi kita sebagai guru di abad 21 juga, berarti kita harus mencari informasi dari berbanyak sumber, bisa dari media, bisa dari buku, dan lain sebagainya. Terus juga mengembangkan good people skill. Jadi itu kaitannya dengan attitude ya, dengan sikap. Terus solving complex, multidisciplinary, open-ended problems. Ini yang seperti yang dijelaskan Prof. Ramlan tadi, ada 10 skill yang dikembangkan oleh Kemendikbud ya. Terus yang terakhir, life or job skill. Jadi ini kaitannya dengan tuntutan
long life learning ya. Jadi belajar seumur hidup. Oke, salah satu yang dapat kita gunakan dalam inovasi adalah teknologi. Dengan seiring berkembangnya teknologi di era zaman sekarang, maka teknologi yang paling tepat kita gunakan. Dengan siswa yang berbeda-beda tadi, dengan kemampuannya yang berbeda-beda, maka teknologi hadir untuk membantu masalah ini. Seperti video, buku elektronik, perangkat pembelajaran, dan lain-lain. Kenapa sih video bisa kita gunakan sebagai alat mengatasi masalah? Seperti siswa tadi kemampuannya yang berbeda-beda. Jadi video ini, Bapak Ibu, kita penting misalnya tadi ada dari Ibu, jika saya tidak salah namanya Ibu Ulfah tadi. Dia memberikan screen recording terhadap siswanya. Itu sudah benar ya. Jadi dia membagikan video. Jadi siswa itu yang memiliki kemampuan berbeda, dia akan menggunakan video itu dengan cara yang berbeda pula. Ada bisa dipercepat, ada bagian-bagian yang tidak penting mungkin dia percepat. Ada bagian-bagian yang penting atau dia sulit mengerti, dia akan ulang di bagian itu. Jadi kalau siswa minta ulang kepada Ibu Fitri misalnya, Bu ini bagaimana, ini Bu bagaimana, mungkin 10 kali Bu Fitri masih sanggup menjelaskan ya. Tapi kalau udah 11 kali menanya, Bu Fitrinya menyerah mungkin. Jadi kalau menggunakan video, guru juga bisa, siswa juga bisa mengulang sampai 1 juta kali pun di bagian yang sama sampai dia mengerti. Itu gunanya teknologi membantu kita. Seperti buku elektronik juga membantu. Kenapa? Misalnya kita mencari sesuatu, cukup ditekan Ctrl F ya, terus kita ketik misalnya kata kuncinya apa, inovasi, keluarlah muncul semua kata inovasi. Kalau kita menggunakan buku cetak misalnya, maka kita harus membolak-balik, harus membaca ulang lagi. Itu gunanya teknologi. Dan masih banyak lagi teknologi lain yang bisa digunakan ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini ya, dengan adanya corona di Indonesia, ini membantu guru atau siswa pun maju selangkah dalam teknologi ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ada culture shock terhadap corona misalnya. Jadi ini membantu, kita harus bersyukur juga dia, dengan adanya teknologi, Indonesia menjadi lebih maju sedikit, baik guru maupun siswa. Kemarin mungkin tidak terpikir, tapi sekarang 1 tahun setelah corona ada di Indonesia ya, semua orang mungkin udah tidak canggung lagi dengan teknologi. Tadi seperti yang dijelaskan, 50% siswanya Ibu Ulfah juga ya, kalau tidak salah, Ibu Ayu, mungkin Ibu Ulfah, 50% siswanya tidak menggunakan HP. Mungkin itu 1 tahun yang lalu. Sekarang mungkin ditanya, mungkin udah banyak yang menggunakan HP, karena mungkin HP di Indonesia juga sudah dapat dijangkau ya, mungkin harga ratusan ribu dapat. Atau mungkin dia mengusahakan meminjam kepada kakaknya atau keluarganya yang lain. Jadi semuanya mungkin sudah berkembang, termasuk guru pun. Dulu mungkin tidak ngerti dengan sinkronos ya, atau asinkronos, tatap muka dengan menggunakan Zoom, menggunakan teknologi. Sekarang kita sudah sedikit maju dalam teknologi. Dan dengan masifnya, dengan banyaknya teknologi mempengaruhi global, termasuk dunia pendidikan, di saat ini kita teknologi dalam pembelajaran harus kita maksimalkan. Karena teknologi itu tidak ada artinya, termasuk perangkat pembelajaran pun tidak ada artinya. Sebaik-baik apapun teknologi dan perangkat pembelajaran, kalau strategi yang kita gunakan dalam pembelajaran tidak baik atau tidak tepat, maka tidak ada gunanya atau tidak useless dia. Seperti ada sekarang ya, artificial intelligence misalnya. Kalau misalnya soal-soal kimia itu di-download misalnya aplikasi ya, ada aplikasi apa, menyelesaikan permasalahan kimia misalnya. Tinggal difoto soalnya, keluar hasilnya. Dalam 5 detik udah muncul jawabannya. Nih, nanti kalau siswa kita makin maju, makin bisa mengakses lebih banyak, soal-soal ujian yang kita berikan, dia tinggal foto, keluar jawabannya. Atau kita memberikan soal ulangan harian atau ujian semester, nanti dia bisa foto, keluar hasilnya. Atau dia browsing di internet, keluar jawabannya. Jadi, apa yang dibutuhkan siswa sekarang? Terus bagaimana solusinya dari guru? Terus ada pertanyaan, masihkah kita harus fokus kepada pemberian tes kepada siswa? Kalau kita hanya memberikan tes atau ujian untuk siswa lulus atau mendapatkan nilai tinggi, tadi beberapa teknologi udah bisa memberikan jawaban. Jadi kita jangan terlalu fokus terhadap pemberian tes sekarang. Kita fokus terhadap pemberian kemampuan kimia atau banyak kemampuan ya, pemahaman konsep, problem solving, kemampuan critical thinking dan lain halnya, itu yang kita fokuskan kepada siswa.
karena itu yang dituntut di dunia pekerjaan nanti selesai mereka kerja. Karena sering sekali ya, baik di matematika atau kimia, nanti siswa bertanya, apa sih gunanya belajar ini? Apalagi di matematika ya, apa sih gunanya belajar XY gitu ya, selalu ditanyakan siswa. Karena yang kita ajarkan adalah siswa belajar XY untuk menjawab ujian, tapi bukan untuk apa gunanya nanti di masa depan. Banyak negara maju seperti Finland, Singapura, Taiwan, dan lain-lain sebagainya yang maju dalam dunia pendidikan, mereka tidak menggunakan tes-tes lagi ya di akhir. Tidak ada ujian nasional, tidak. Sekarang Indonesia sudah seperti itu. Tidak ada ujian di kelas. Terus siswa yang tidak suka pelajaran tertentu, dia bisa meninggalkan kelasnya, seperti di Finland itu ya. Jadi misalnya dia tidak suka pelajaran kimia, dia boleh meninggalkan pelajaran kimia. Dia mungkin belajar sosial atau belajar sejarah aja dia fokus. Tidak apa ya. Dan ternyata hal seperti itu membuat Finlandia itu menjadi negara nomor 1 pendidikannya di dunia. Oke. Ciri anak masa depan itu adalah dia itu mau belajar apa yang dia pengen. Dia mau belajar di mana yang dia mau. Dan dia mau belajar kapan dia mau. Jadi kita tidak bisa paksa dia mau belajar apa, kapan dia belajar, dan mau belajar apa. Begitu ya. Jadi kalau makin maju Indonesia di suatu saat, nanti juga hal ini kan terjadi. Kalau siswa itu nggak mau belajar kimia, berarti kita tidak bakal bisa paksa. Karena dengan perkembangan zaman, dia tertarik ke apa. Karena siswa-siswa itu ingin belajar apa yang dia mau. Atau dia mau belajar dengan cara dia. Dan dia membuat dia happy dalam belajar itu. Oke, misalnya di Taiwan udah dikembangkan ya. Ini ada misalnya indigenous pembelajaran indigenous, dia tentang siswa itu tidak belajar di sekolah, dia belajar di pertanian. Jadi kalau belajar di pertanian itu tidak ada kelasnya ya, dia belajar di bertani, bagaimana bercocok tanam, bagaimana dia apa, dan ini pendidikan formal. Jadi seperti sekolah dasar atau sekolah SMP-nya, dan dia mendapatkan ijazah juga nantinya. Oke, ini kita lihat pembelajaran model masa lampau dengan menggunakan kursi, papan tulis ya, dan Infocus pun termasuk pembelajaran di masa lampau ya. Ada menggunakan lab. Pembelajaran masa sekarang itu dia menggunakan MOOCs atau Massive Open Online Course. Seperti yang kita lakukan sekarang, itu sudah termasuk pembelajaran masa sekarang. Seperti semua yang pernah dilakukan Bapak Ibu mungkin ya, pembelajaran online, digital learning. Terus ada menggunakan sosial media, online books, buku online ya. Terus menggunakan games seperti Kahoot, Mentimeter, masih banyak lagi game-game yang bisa digunakan ya. Terus menggunakan distance learning untuk pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan live streaming dan sebagainya. Juga ada interdisciplinary learning, pembelajaran memadukan antara sains, teknologi, engineering, art, seni, dan matematika ya. Pembelajaran masa depan itu seperti ini Bapak Ibu. Dia menggunakan artificial intelligence, seperti yang saya jelaskan tadi, ada virtual reality, AR, augmented reality, smart learning classroom, dan machine learning. Ini nanti ada contohnya mungkin. Seperti belajar bahasa Inggris misal, dia menggunakan Grammarly. Jadi siswa tuh belajar hanya masukkan kata-katanya, berubah langsung secara otomatis apa kata-kata yang benarnya, struktur katanya yang benar apa. Ini contoh dari AI semuanya. Di beberapa negara maju untuk susternya udah digantikan dengan robot ya. Untuk kursi berkebutuhan khusus, kursi roda, udah menggunakan robot. Di bandara, di Korea, di Taiwan, di negara-negara maju udah menggunakan robot ya. Untuk nanti kita misalnya ke restoran apa, dia udah pakai robot. Di dunia pertanian juga udah menggunakan robot. Ini kalau dalam pembelajaran dia ada ya, membuat mock, cangkir, kita siswa mendesain sendiri dan segala macam. Ini contoh dari VR. VR itu menggunakan virtual reality, jadi dia melihat secara langsung ya apa kejadiannya. Misalnya tentang pelajaran kimia mungkin. Jadi dia tidak harus mencampurkan zat langsung misal. Jadi dia melihat saja, tapi melihat secara detail ya. Terus AR. AR ini banyak contohnya ya, bisa kita temukan. AR ini kita melihat secara langsung. Misalnya dalam pelajaran kita mau melihat tentang apa, misalnya unsur-unsur yang ukuran kecil ya, itu kita bisa lihat dan kita bisa pegang secara langsung bentuknya seperti apa,
dia dipancarkan secara sinar, kita melihat secara langsung. Itu namanya AR. Terus ada lagi pembelajaran smart classroom. Jadi kalau ini udah di negara-negara maju, dia sudah menggunakan ini ya, satu siswa satu tablet di setiap kelas. Semoga Indonesia nanti bisa suatu saat seperti ini juga ya. Ini seperti di Taiwan ya. Ini sekolah SD, dia satu siswa itu udah menggunakan satu tablet. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam inti yang ingin kita sampaikan hari ini ya. Inovasi dari Flip Classroom itu sendiri. Sekarang apa sih yang kita bisa lakukan dari Flip Classroom itu? Jadi inovasi Flip Classroom artinya di sini kita melakukan inovasi dari Flip Classroom itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita tidak bisa mengadopsi strategi pembelajaran itu secara utuh untuk siswa kita. Kita harus perlu melakukan inovasi untuk untuk siswa kita karena latar belakang mereka yang berbeda. Sekarang apa sih Flip Classroom itu? Jadi secara gambarnya di sini ya. Kalau pembelajaran biasa itu guru menjelaskan di kelas ya tentang konsep pembelajaran, dan di rumah nanti siswa mengerjakan tugas-tugas PR dan segala macam. Kalau dalam Flip Classroom itu siswa sebelum kelas ya, kalau tadi setelah kelas mengerjakan tugas, sekarang sebelum kelas mereka menangkap poin-poin atau konsep yang dari video penjelasan gurunya. Dan nanti di kelas mereka banyak berlatih, melakukan eksperimen, banyak berdiskusi, meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran. Dan salah satu inovasi yang dapat kita lakukan, yang saya pernah lakukan juga adalah peer teaching ya. Peer teaching ini adalah mengajar teman sejawat. Kenapa sih peer teaching ini dianggap mampu ya digabungkan dengan Flip Classroom? Berdasarkan teorinya ya, siswa itu kalau dia mendengar saja dari gurunya, pemahamannya itu 5% menangkap konsepnya. Kalau dia melakukan practice atau practice doing, jadi ini kalau dia melakukan 75%, kalau dia diskusi itu 50%. Dan kalau dia mengajarkan ke orang lain, dia akan paham 90%. Ini mungkin juga sama dengan kita juga. Kalau kita guru mungkin mendengarkan beberapa pemaparan dari orang lain, mungkin kita pahamnya adalah beberapa persen ya. Tapi kalau kita mencoba mengajarkan kepada orang lain lagi, maka kita akan paham. Misalnya dengan penggunaan teknologi juga. Kalau orang menjelaskan bagaimana cara menggunakan Zoom misalnya, terus mungkin kita menangkap ya. Tapi kalau kita mengajarkan ke orang lain bagaimana cara menggunakan Zoom, maka kita akan paham seutuhnya. Jadi kalau peer teaching Flip Classroom ini, dia itu bertugas menjelaskan materi kepada siswanya dan juga memberikan evaluasi ya, feedback terhadap siswanya. Bagaimana caranya dia dengan menggunakan teknologi tadi yang membantu mereka. Oke, di sini ada perbandingan antara konvensional Flip Classroom. Jadi pembelajaran Flip Classroom yang biasa itu saya kasih nama konvensional Flip Classroom, dan untuk yang inovasi itu saya kasih namanya peer teaching Flip Classroom. Apa sih tahapan-tahapan? Ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa menggunakan juga di kelasnya, dan mungkin beberapa tahapan yang tidak bisa digunakan bisa di skip, mungkin karena karakter siswa kita berbeda, atau menambahkan dengan yang lain tapi dengan teori ya berarti. Yang pertama itu sebelum kelas. Jadi kalau dalam Flip Classroom itu ada istilah sebelum kelas dan di dalam kelas. Kalau sebelum kelas ada 2 aktivitas, dan di dalam kelas ada 6 aktivitas yang saya lakukan. Aktivitas pertama itu siswa kalau di konvensional Flip Classroom seperti yang dilakukan oleh Ibu tadi ya, screen recording, jadi merekam layarnya. Terus nanti dibagikan kepada siswanya. Siswa menonton video yang diberikan kepada siswa menonton video gurunya. Kalau dalam inovasi yang saya lakukan, siswa membuat video. Jadi siswa itu membuat video penjelasan, tidak perlu lama-lama ya, cukup 7 menit atau 5 menit atau maksimal 10 menit. Jadi setiap siswa itu membuat video poin-poin penting saja apa yang dia sampaikan. Dari situ nanti kita lihat, kalau siswa dia menjelaskan materi, secara otomatis dia akan belajar dulu materinya apa, terus baru dia jelaskan, dia rekam ya, terus nanti mungkin dia juga bakal mengedit bagian-bagian tertentu. Jadi pemahaman dia terhadap materi itu bakal bertambah. Ini untuk aktivitas 1. Aktivitas 2 sebelum kelas yaitu dia memberikan evaluasi atau feedback terhadap temannya, kalau yang peer teaching.
Kalau yang dari konvensional flip classroom, pembelajaran flip classroom yang konvensional ini, guru pasti ya memberikan feedback dari siswa tadi menonton video, tentu dia membuat catatan-catatan penting ya. Ini gunanya untuk apa? Memastikan siswa kita itu menonton video, seperti yang diberikan tadi oleh Bu Ulfah, dia memberikan video. Bagaimana kita mengetahui siswa itu benar-benar menonton video yang kita berikan? Maka kita minta dia membuat note poin penting atau catatan kecil. Tentu dari situ nanti kita memberikan penilaian dari catatan yang mereka lakukan. Kalau yang dalam peer teaching ini, siswa itu memberikan komentar dari video temannya. Jadi nanti video temannya itu bisa dibantu oleh guru upload YouTube atau di grup WhatsApp-nya, tergantung siswa kita menggunakan apa. Kenapa saya menggunakan YouTube? Karena saya mengajar di perguruan tinggi dan saya melakukan survei ya terhadap siswa itu, media sosial apa yang dia gunakan, YouTube kah, WhatsApp kah, Instagram kah, atau Line kah, atau yang lain-lain kah gitu. Jadi kalau di kelas saya, siswa itu biasa menggunakan YouTube, menggunakan WhatsApp, Instagram ya, karena ini tingkatnya perguruan tinggi. Makanya saya menguploadnya di YouTube agar space videonya juga besar. Nanti siswa memberikan komentarnya dan pertanyaan jika ada, dan teman yang punya video itu menjawab dari pertanyaan dia tersebut. Itu untuk tahap pembelajaran sebelum kelas ya. Nanti setelah kelas dia tidak ada lagi tahapannya, cukup sampai di situ. Nah, sekarang tahap di dalam kelas. Apa tahapan di dalam kelas? Seperti biasa ya, karena kita dalam daring, jadi siswanya menggunakan Zoom. Kalau di dalam kelas yang sebenarnya kita berarti tatap muka berarti ya. Jadi strategi ini cocok di keduanya, blended learning kah, atau pembelajaran tatap muka kah, atau pembelajaran online. Kan kalau di kelas biasa berarti kita tatap muka. Kalau di pembelajaran online kita bisa menggunakan Zoom atau aplikasi lain, Google Meeting atau selainnya. Di sini menggunakan Zoom ya, ini bagaimana kelasnya dimulai. Berarti seperti biasa kalau orang Indonesia ya, sesuai RPP kita menyampaikan tujuan pembelajaran, membuka pembelajaran dan sebagainya. Nah, inilah tahap intinya nanti kita menggunakan numbering. Jadi seperti strategi NHT ya, number head together. Di dalam konvensional itu, kalau NHT itu memberikan nomor terhadap siswa ya, dari kemampuan tinggi sampai rendah. Jadi kita kelompokkan dengan bermacam-macam kemampuan. Jadi setiap kelompok itu homogen. Kalau dalam peer teaching yang saya lakukan, itu dia bukan numbering, tepatnya itu memberikan nama ya. Jadi dia itu memberikan kita seperti di perusahaan, dia memiliki peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai direktur, ada manajer, sebagai admin, sebagai supervisor, sebagai quality control, dan sekretaris. Jadi seperti perusahaan, dan masing-masing itu tentu ada tugasnya masing-masing. Kalau dalam sebelum kelas semuanya tugasnya sama, membuat video. Setelah itu di kelas mereka ada bagiannya masing-masing. Jadi setiap kelompok itu ada ya. Nah, setelah itu memberikan soal, submitting. Jadi guru memberikan soal terhadap siswa yang sama di setiap kelompoknya. Kalau di bagian yang saya kembangkan ini, lakukan inovasi, maka siswa itu dikelompokkan sesuai namanya masing-masing dulu di kelas. Jadi ada sebagai direktur, manajer sama manajer, dan yang lainnya. Setelah itu, yang membuat video sebelum kelas, jadi membuat video itu cuma 1 kali dalam 1 semester ya. Jadi video itu nanti kita gunakan setiap kelompok berperan setiap sekali seminggu gitu ya. Jadi direktur ini nanti misalnya yang kelompok 1 berarti dia memencar di setiap kelompok. Mereka nanti memberikan penjelasan terhadap materi poin-poin pentingnya itu. Kalau di saya lakukan berarti menggunakan Instagram ya, karena mahasiswa saya dia aktif semuanya di Instagram. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan WhatsApp, atau di kelas tatap muka mungkin dikelompokkan dalam meja-meja kelompok. Nanti dia menjelaskan informasi-informasi penting. Setelah itu setelah dia menjelaskan poin penting, kita kasih soal yang berbeda-beda setiap kelompok. Jadi soal-soalnya berbeda di setiap kelompok. Mereka berdiskusi, setelah itu mereka kembali lagi ke kelompok aslinya masing-masing. Jadi karena soalnya berbeda masing-masing, dia kembali ke kelompoknya masing-masing, dia punya penyelesaian soal yang berbeda-beda. Jadi nanti dia men-share atau mengajarkan soal-soal itu kepada teman-temannya yang tadi lagi. Jadi seperti bertukar informasi. Oke, setelah itu balik kembali ke kelas besar ya. Di sini kalau di kelas konvensional berarti guru mengambil nomornya secara acak dan siswa yang terpilih dia menjelaskan. Kalau dalam peer teaching nanti yang nama dan pekerjaannya terpilih juga menjelaskan menggunakan aplikasi ya. Dan nanti
kalau kita online itu tidak perlu siswa disuruh menulis lagi ya, seperti nanti menghabiskan waktu seperti 1 jam. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu seperti yang tadi ada kasusnya, untuk mengerjakan soal saja menghabiskan waktu 1 jam misalnya. Kita bisa bentuk kelompok yang sebelum kelas tadi, maka kita suruh dia mengerjakan soal itu sebelum masuk kelas dulu. Karena kita udah berikan konsep di luar pembelajarannya dari video temannya. Nanti mungkin ada beberapa soal yang tidak dia bisa jawab, guru juga bisa membantu. Jadi kita pun walaupun dia membentuk kelompok dalam grup online misalnya WhatsApp, tetap masukkan kita ke situ untuk memantau mereka benar-benar berdiskusi. Terus nanti kalau ada permasalahan kita bisa bantu begitu. Nah, di sini setelah itu nanti mereka cukup foto karena kita ada di dalam grupnya, kita melihat jawabannya dan nanti siswa yang terpilih langsung menjelaskan dari fotonya itu ya, apa jawaban yang mereka peroleh gitu. Kalau ada yang keliru, guru menjelaskan atau teman-teman yang lain menjelaskan juga. Setelah itu evaluasi ya, karena ini penting ya. Kalau dalam pembelajaran ya konvensional pasti guru memberikan evaluasi. Kalau di sini nanti saya memberikan soal-soal, siswa mengangkat jawaban pakai kertas ya. Misalnya jawabannya A, B secara serentak, multiple choice. Atau kalau isiannya agak singkat bisa dia mengangkat begitu ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk mencontek. Jadi situ juga objektif kita. Kalau dalam evaluasi yang peer teaching ini menggunakan Kahoot, jadi menggunakan Kahoot ini seperti game gitu ya. Jadi menarik untuk siswa. Kalau di awal-awal mungkin beberapa siswa agak kebingungan. Itu pasti ya, kalau kita menerapkan suatu inovasi, pasti bakal ada pertanyaan atau nyamanan untuk siswa di awal-awal. Tapi kalau dia udah 2 kali, 3 kali, malah nanti dia menunggu-nunggu kapan bagian itu terjadi gitu. Seperti main game ini, karena dia pengen menjadi nomor 1 misalnya. Nanti yang bersegas sebagai quality control di sini, dia memberikan evaluasi atau merekap nilai dari siswanya, nilai dari teman-teman sekelompoknya. Dan terakhir itu ada tahap kesimpulan. Jadi kalau di kelas biasa ya guru memberikan kesimpulan ya. Kelas konvensional flipped classroom. Kalau dalam peer teaching yang saya kembangkan, dia menggunakan aplikasi Mentimeter. Misalnya di sini ya, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Siswa semuanya mengetik jawabannya dan kesimpulannya dan masuk ke sini ya. Dan siswa yang berperan sebagai supervisor, kalau supervisor dalam perusahaan itu dia bertugas untuk sama ya, kalau dalam kelompok dia menyimpulkan, mengevaluasi ya tentang kinerja temannya, menyimpulkan, membacakan apa kesimpulan hari itu. Oke, itu paparan dari saya. Mungkin sedikit kita lihat ya, biar agak lebih paham bagaimana sih bentuk pembelajaran yang saya lakukan gitu. Mungkin sedikit dilihat di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kita percepat saja. Jadi seperti biasa di kelas, guru memberikan, ini pembelajaran di kelas ya. Guru membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini lah nanti setelah siswa berdiskusi. Juga sama halnya di sini, berarti masih juga ada yang ini ya. Nanti, pertama ini ya, dari kuis yang dilakukan siswa sebelum kelas. Jadi guru memberikan evaluasi di awal kelas. Apa yang salah-salah dari siswa, guru memberikan apa yang benarnya, seperti ini, salah perhitungan dan segala macam. Langsung mensubstitusi. Setelah itu guru menyampaikan poin-poin penting. Ini tahapannya ya. Apa dari penjelasan video-video siswa tadi, kita harus sebelum kelas kita penting lagi mengulas sedikit. Mungkin ada bagian keliru atau bagian yang tidak tepat atau yang bagian yang kurang, penekanannya kurang. Di sini kita penting diulang sedikit ya. Itu untuk tahapan awal ya. Setelah itu guru memberikan soal-soal untuk siswa berdiskusi di kelompok ya. Oke, itu tahapan awal. Setelah itu, oke, ini tahap 4. Mungkin kita lihat tahap 2 dulu. Saat siswa berdiskusi ya. Siswa berdiskusi kalau di tempat saya dia menggunakan video call. Ada siswa yang tidak mau menggunakan video call. Kenapa? Katanya paket mahal begitu ya. Walaupun udah ada bantuan, kita sebagai guru tetap menerima masukan dari siswa kita. Bagaimana cara mereka berdiskusi? Mereka berdiskusi dengan grup WhatsApp, memoto bagian jawabannya masing-masing. Kalau ada pertanyaan, dia menjawab bagiannya masing-masing juga. Ini contoh dari saat mereka berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Jadi tidak harus menggunakan video call ya, bisa menggunakan tergantung kebutuhan kitanya apa. Setelah itu kita lihat lagi tahap setelah mereka berdiskusi. Jadi kita tetap harus memantau semua kegiatan siswa kita. Karena kalau kita tidak pantau,
nanti mereka tidak berdiskusi gitu ya. Dan ini kita bisa lihat ya, ada kelompok yang tidak mau video call, mereka hanya mau ditulis, mereka jawab bersama, dia foto, dia masukkan, terus ada pertanyaan, terus maaf nggak jelas misalnya seperti ini ya, terus temannya menjelaskan lagi dalam bentuk ketikan. Setelah itu kita juga bisa menggunakan ini dalam penjelasan di kelas ya. Oke, tahapan yang terakhir dalam kelas kita yang ini ada ini ya, bagian keempat. Oke, di kelas kan setelah kita acak, kita pilih siswa itu dari grup ini, grup WhatsApp ya, ada siswa yang berdiskusi di WhatsApp. Jadi kita tidak membatasi, yang penting mereka diskusi mau di WhatsApp, mau di Instagram, atau mungkin siswa Bapak Ibu menggunakan Line, atau mungkin menggunakan apapun itu, email atau apapun. Nah, nanti dia menjelaskan di kelas secara, kalau yang terpilih secara acak ya, nama pekerjaannya apa, perusahaannya. Dia bebas menentukan nama perusahaannya masing-masing juga. Setelah itu mereka menjelaskan bagiannya masing-masing seperti ini. Kita pilih secara acak. Oke, di tahapan terakhir itu biar tidak lupa ya. Oke. Nih ya, contoh siswa lagi sedang menjelaskan. Oke, benar ya, akar 4 itu 2. Oke, jadi ini sudah, terus kita memberikan penguatan ya, jawabannya apa yang benarnya. Setelah itu seperti yang tadi ya, setelah kita lihat secara acak nih, mereka bermain Kahoot ya. Kita lihat di sini bagaimana mereka menjawab pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan soal hasilnya. Dan setelah mereka menjawab hasilnya, kita boleh menyuruh, kalau ada yang mahasiswa yang menjawab salah, berarti yang benar harus menjelaskan kepada yang salah ya, kenapa, bagaimana jawabannya seperti apa. Dan tahap terakhir tadi adalah tahap kesimpulan menggunakan Mentimeter. Baru mau nyaman Pak, udah ditinggal. Oke, selanjutnya untuk self monitoringnya ini dimasukkan hari bersama kuesionernya. Inilah menggunakan Mentimeter. Semuanya mengetik, memasukkan, dan siswa yang sebagai supervisor tadi lah menjelaskan, membacakan kesimpulannya apa. Itulah yang lebih kurang dari yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika nanti ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ini mungkin ada Line atau YouTube yang bisa dilihat ya, atau email. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dihubungi juga ya di luar ini. Saya kembalikan mungkin kepada Ibu Moderator, Bu Fitri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ramadhani atas pencerahannya yang luar biasa. Saya pribadi mendapatkan banyak sekali masukan dan ilmu di sini ya, ilmu yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan ya. Bapak Ibu bisa dipersiapkan juga pertanyaan untuk sesi ini, nanti akan kita bahas pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya dalam melaksanakan pembelajaran ini kita juga perlu membuat perencanaan agar proses pembelajaran kita menjadi